Ya. Gak bisa bubuk. Loh, udah ngapain? Enggak tahu. Kamu mikir apa? Enggak sih, kadang-kadang kan kayak gini, nggak tahu kecapean apa-apa gitu, malah nggak bisa bubuk. Oh gitu. Ya wis yuk jotos-jotosan di. Iya tuh malah jotos-jotosan. Biar capek. Bikin konten aja yuk. Lah dalah malam-malam bikin konten. Mau bikin konten apa? Nah yang Renjani kan belum selesai. Ya toh? Ya wis. Tapi anu ya, bikinnya sedikit-sedikit ya. Aku susah loh ngeditnya, waktunya itu loh. Maksudnya dipotong-potong gitu. Ya terserah kamu aja. Ya udah. Ya. Aduh. Ayo. Jangan deket-deket. Nek bikin konten terus aku nggak udut, nggak merokok itu ya nggak bisa ingat. Merokok nggak apa-apa kok. Ya dicek dulu. Jaraknya harus berapa amannya itu. Cek seduk, wes pas. Udah pas. Segini merokok tetap kena tuh. Ya pakainya tangan yang sini. Nah, gitu. Oke. Ayo salam lestari dulu kok. Baru malah apa? mau rokok. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Malam-malam bikin konten. Kami agak ngantuk. Orangnya ini kalau sudah punya mau, aduh. Nah, mumpung nggak bisa tidur daripada lapo. Aku mending lapo. Ya lapone nanti. Ayo yang. Ya ayo kamu tanya. Biasanya kan gitu, Iya. kamu tanya aku Ini loh, jawab. apa kita bikinnya itu kan dari pas perpisahan kita di stasiun dan adik nangis. Nah itu. Iya. Ayo cerita. Intinya perpisahan yang mengharu biru itu, terutama sama Adik. sama Aiko itu kan juga kebawa sama aku. Jadi di kereta api itu ya nggak bisa tidur, sementara di sampingku Puja Oh iya, bisa tidur. tidur. Kenapa kerenjaninya sama Puja, nggak sama yang lain, atau nungguin aku ketika aku ada waktu gitu? Nah sekarang aku tanya, untuk mendaki Rinjani plus perjalanannya itu kira-kira berapa hari? Iya nek kemarin sih berangkat Minggu pulang Jumat. Lah ya berapa hari? 6. Ya katakanlah seminggu. Sekarang aku yang tanya, kapan kamu sebagai PNS punya kesempatan libur seminggu? Bisa nek itu, nek dispensasi TC. Nah ya artinya nggak bisa toh. Iya. Nah aku kan tahu itu, gitu loh. Ini bisanya adalah cuti panjang. Sementara kalau cutinya cuti tahunan itu ya susah. Kita ngambil di akhir tahun, di situ ada Natal, ada tahun baru, dimana kita juga punya tradisi untuk berkumpul dengan keluarga. Kalau kamu tak ajak kita berdua, kita kan nggak bisa ngajak anak-anak ini dititipin dalam waktu seminggu. Ini yang membuat ini nggak mungkin mendaki sama istri gitu. Nah dari sekian orang yang bisa itu, yang paling memungkinkan Puja itu. Lagi pula
ketika tahun kapan itu kita mendaki Arjuno sama Puja. Puja itu punya nadar. Kalau aku menang, waktu itu dia ngomong si game apa pon ya? Pon. Kalau aku menang pon, nanti bapak tak ajak ke Rinjani, artinya dia siap. Itu ya, waktu itu aku kaget juga, ini pendaki baru tapi wah semangatnya amazing. Jadi aku jadi teringat sama si siapa coba, almarhum Gagah. Dia kan punya cita-cita ke seluruh Indonesia. Itu jadilah bersama Puja gitu. Itu lama yang di Apanya? Ya maksudnya di kereta itu masih mengharu biru, ingat adik, ingat aku, meninggalkanku gitu. Iya. Setelah turun dari kereta sampai di Pasar Turi, itu nggak tidur sama sekali. Sama sekali nggak tidur. Sampai di Pasar Turi itu sudah moodnya udah berubah, karena bagaimanapun memang perpisahan sementara itu kan harus terjadi supaya bisa mendaki kan. Sementara kan aku juga punya tujuan mendaki itu. Tujuan utamanya itu kan aku harus menggenapi karena aku menamakan anak pertamaku Yulia Rinjanita. Memang aku ingin memendam bagian tubuhnya, dalam hal ini kuku sama rambut ke sana gitu, rambutnya si anak. Karena kalau enggak kan berarti terus nanti anakku bisa tak kasih nama Akon Kagua, tapi aku enggak ke sana kan, ya kayak ngarang gitu loh. Gitu loh. Itu nah sampai di stasiun kami kan harus ke airport. Dia cukup lama di airport. Tahu nggak kegiatanku di airport apa? Sambil menunggu itu. Kan nggak boleh ngerokok ya? Jam terbang. Aku di luar. Di luar kegiatanku minum obat. Ya kamu bawa ini tuh. Cemilan. Saking banyaknya itu Puja bilang, wah ini bukan obat lagi, ini camilan, ini snack ini. Snacknya obat. Oke, ini sudah di bandara, saatnya minum obat. Ini begini nih. Ini bekal dari istri. Aduh. Obat ambeien kronis ini loh. Berapa macam itu Pak? Udah 9 atau berapa ini? Lah gimana kalau nggak diobatin juga berdarah terus ya? Darah sakit. Tapi ngefek tuh yang obat itu? Efek, jadi perdarahan berhenti. Perdarahan itu berhenti, sama sekali nggak keluar darahnya. Bagus berarti ya? Iya. Sing menarik. Setauku jenengan itu kan naik pesawat itu kan takut toh. Takut jatuh pesawatnya. Terus itu gimana? Gugup enggak? Jadi gini lho, aku tuh aslinya paling benci naik pesawat. Karena apa? Karena kalau terjadi apa-apa, aku tahu betul aku nggak bisa melakukan survival. Jadi aku kalau disuruh di hutan tersesat, itu masih sangat mending gitu loh. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi bayangin kalau naik pesawat terus pesawatnya terjadi sesuatu, aku jatuh, aku masa mau begini kan nggak bisa, mau begini kan nggak bisa.
itu makanya aku kemarin pun masih masih gugup. Ada kok itu videonya. Kelihatan sekali kalau aku gugup, jadi aku ngeliatin jendela. Ini ketinggiannya berapa? Lah Puja ya? Puja tidur. Puja kok tidur terus tidur. Nah, tak pikir Puja itu kan kalau perjalanan dia handal gitu ya. Enggak taunya turun dari pesawat, muntah-muntah dia. Oh iya? Iya. Lah kenapa? Jadi rupanya dari awal naik kereta api sampai naik pesawat itu agaknya dia mabuk. Oh. Mabuk perjalanan. Oh iya. Iya. Padahal kan ya udah sering tuh keluar negeri. Bahkan keluar negeri dia. Nah, kalau keluar negeri kan nggak pesawatnya malah iya. berjam-jam. Lama kok mabuk ya. Apa kondisinya lagi kurang fit apa piye? Nggak tahu aku. Yang untuk trip ke Rinjani itu kan kayaknya semuanya kan udah dipersiapin sama si Penny toh, sama Cici istrinya Puja. Nah itu kan dari tiket berangkat, Grab dan lain sebagainya itu kan sudah di ini. Nah terus ketika sudah turun dari pesawat itu terus nge-Grab sendiri atau ya karena sudah dipesenin, karena sudah gitu? dipesenin kami nunggu, kan ada ininya semacam office-nya, semacam kantornya gitu ya di airportnya itu di Lombok. Kita nunggu di sana, dicari sopirnya, ternyata yang menyanggupi dengan harga berapa itu 300 atau berapa itu dari airport ke Sembalun itu nggak ada. Sementara orang-orang yang di sana itu driver-driver yang lain itu nggak berani kalau 300 karena berapa? itu jauh sekali. Pasang harganya berapa? Antara 800 setelah di tawar-tawar turunnya hanya sampai 600. Oh, lah kok itu apa? Cici kok bisa dapat harga 300 itu piye? Kata orang-orang yang di sana itu harga lama yang belum disesuaikan. Oh, alah. Itu berubah setelah terjadi gempa kemarin itu. Itu karena banyak jalannya itu banyak yang menanjak dan memang sangat jauh sih. Akhirnya setelah lama gitu ya dapatlah yang mau 400 kalau nggak salah. Oh ya. Akhirnya mau 400 tapi memang jauh sekali. Nah itu dapatnya yang mau tuh gimana ya, nanya-nanya gitu ya, atau di office-nya kan itu? Ketika kami di office-nya itu banyak yang berkerumun ya. Gimana tuh ini? Oh ini sudah janjian tapi janjiannya sama si anunya nggak datang. Tapi harganya sekian. Mereka bersikeras harganya sekian. Wah ya nggak berani. Sudah akhirnya ada yang ya sudah 400 gitu. Baik ya. Karena dia nggak punya order mungkin. Terus perjalanan berapa lama kira-kira ya, sampai 2 sampai 3 jam itulah, lama banget. Itu berarti jalannya ya kayak jalan pegunungan gitu ya, berbelok-belok naik turun gitu ya. Iya, dan si sopir ngebut juga, dia kan ngejar waktu. Terus berarti sampai di Sembalun itu sekitar udah sore. Udah sore. Oh. Udah jam 4 apa jam 5 kali itu. Itu langsung ke base campnya kan? Sembalun itu base campnya ya, jalur Sembalun gitu atau piye? Jadi gini, di Sembalun itu ada base campnya gitu. Tapi kan si Penny kan sudah memesan guest house. Oh gitu ya. Jadi kami si mobil ini langsung kami suruh nganter ke guest house. Ternyata dari guest house itu ke base camp itu masih sekitar 1 kilo kata orang sana. Oke, kita sampai sedulur, ini guest house yang kita sewa. Mari kita masuk.
Ini kondisinya, oh mantap. Kelihatan nggak Pak? Ketutupan pohon. Sayangnya ketutup. Karena kami tahu diri, kami itu pendatang, terus yang cekin itu kan yang punya Kesos. jadi kita minta tolong sifatnya gitu kan. Kita kasih 100. 2 orang. Iya, jadi dia bolak-balik. Sebenarnya deket juga lah, tapi kami ini kan juga males lah kalau suruh jalan. Yalah. Gunungnya masih kelihatan Nanti jauh. Kita menghemat lutut. kita menghemat lutut. Gitu. Yang setauku kalau base camp itu kan desa tertinggi terakhir ya toh yang mau ke gunungnya kan gitu. Itu ketinggiannya Sembalun itu kira-kira berapa? Sembalun itu ketinggiannya 1000. Jadi kalau di Jawa Tengah ya setara dengan Kopeng lah. Dingin ya? Ya dingin, tapi kalau ketinggian 1000 harus naik ke ketinggian 3700 lebih. Itu ya berat. Yang itu jenengan start dari guest house ke Sembalun itu sekitar jam berapa? Gini loh, guest house-nya itu di Sembalun. Iya, maksudnya dari guest house ke base camp-nya maksudnya. Itu kan besoknya. Lah iya, itu jam berapa Nah, gitu sebelum loh. itu kan ada kejadian penting. Apa? Jadi ketika sampai di guest house, lapar kan, cari makan lah kita sama Pucat jalan-jalan. Deket guest house itu ada Rumah makan gitu. Ya, semacam rumah makan. Di situ menunya lumayan kok. Waktu itu aku makan steak tuna. Nah, kok enak? Lumayan di situ. Ya besok kita bikin lah. Nah, kebetulan di warung itu ada owner dari sebuah trekking camp. Jadi dia menyelenggarakan trekking ke berbagai gunung itu di Sembalun itu. Ngobrol sama kami. Ditanya, ini sudah mendaftar secara online apa belum? Oh ya, saya ingatkan ya untuk ini dulur-dulur kalau mau mendaki Rinjani, kalau mau lancar sebaiknya daftar online. Kalau daftar online itu prosedurnya jadi jelas, enak, alurnya jadi Emang enak. bisa nggak online, offline gitu bisa? Bisa, tetapi kan ada kuota. Ya maksudnya kan setahuku kayak gunung-gunung kayak di Ciremai itu kan juga kita harus online tau untuk melihat kuotanya itu udah penuh apa belum. Ini kan baru awal. Jadi meskipun sudah mulai rame, tapi kuota itu kan belum terpenuhi. Jadi bisa offline bisa, tapi ya itu tinggal nasibnya. Karena kuota pendakian via Sembalun itu kan perharinya 150 dan itu rame. Kalau pas rame ndak daftar online ya berarti harus nginep dulu. Nunggu sampai ada yang kosong ya. Nunggu sampai ada yang kosong gitu. Nah, kemudian kami kan cerita bahwa kami mau turun via Senaru. Terus disarankan sama dia, jangan via Senaru karena jalannya banyak yang rusak. Kalau jalan treknya itu rusak kan, itu kan banyak yang patah karena gempa itu. Nah, jalurnya jadi ya, ketutup gitu. bukan ketutup tapi jadi lebih terjal gitu. Kalau rute sebelum
gempa aja itu sudah terjal, sekarang ini menjadi lebih terjal lagi dan jauh. Terus dia menyarankan kami turunnya lewat Torean. Kalau lewat Torean itu view-nya dapet gitu. Terus ya memang jauh juga karena nggak ada rute yang dekat daripada nanti pulang pergi via Sembalun. Gitu. Akhirnya oke lah kami nanti turun via Torean. Nah, sampai di guest house saya telepon porternya, perubahan rencana. Jadi turunnya lewat Torean dan ternyata itu nggak merubah harga. Yang kondisinya di Sembalun itu gimana? Biasanya kan kalau di lereng gunung gitu, kayak katakanlah ya lereng Gunung Ungaran gitu kan, itu kan di lerengnya itu kan ada banyak penjual bunga-bunga, kan indah dilihat gitu, lihat view gunungnya, terus ada bunga-bunga di pinggir jalan gitu kan, asik gitu loh, kan aku suka bunga-bunga gitu lah. Itu ada nggak? Kalau gitu? Sembalun itu lebih berkembang ke pariwisata yang adventure gitu loh. Jadi di sana banyak cottage, banyak guest house gitu untuk disewakan sama turis-turis atau para pendaki. Banyak tempat yang menyewakan alat, banyak jasa yang menyelenggarakan trekking tour gitu. Ada kayak nggak kayak persewaan jeep gitu untuk keliling Sembalun gitu? Kayaknya belum, kalau itu belum. Kan asik ya, kayak gitu ya. Tapi di sana sudah mulai berkembang trekking ke Seven Summit of Sembalun. Jadi di Sembalun itu sudah digalakkan wisata, bukan hanya trekking ke Rinjani, tapi trekking ke puncak-puncak yang lain, ke 7 puncak itu. Oh, ada toh? Ada ya. Jadi Rinjani itu kan yang tertinggi. Jadi ini gunung gitu. Itu berarti ya, misalnya mau ke Seven Summit of Sembalun itu tinggal ke base campnya situ, nanti naik turun gitu ya. Tapi ya totalnya akan butuh lebih dari 1 minggu. Karena apa? Karena Rinjaninya aja sudah 4 hari. Nah, belum istirahatnya. Kemudian gunung-gunung yang lain itu kan tak lihat belum begitu ramai gitu loh. Jadi orang ke sana, orang ke Sembalun memang untuk Rinjani gitu. Jadi belum populer lah ya. Belum populer, belum menjadi tren ke sana untuk Seven Summit gitu. Jadi asik juga loh itu. Asik karena hampir semua gunung ini sabana. Jadi view-nya bagus. Jadi penasaran nih aku, jadi pengen ke sana. Lah itu nama-namanya tahu enggak? Yang kan Rinjani. Terus Sempana. Sempana. Terus Lembah. Terus Kondo. Terus Anak Dara namanya apa men? Anak Dara. Terus Pergasingan sama Bauritif. Namanya Bauritif. Yang itu berarti warga Sembalun itu luar biasa ya. Maksudnya gini loh, mereka itu berinisiatif untuk mempopulerkan gunung-gunung yang mengelilingi Sembalun itu. Jadi yang terkenal tuh nggak hanya Rinjani aja gitu loh. Iya. Gitu. Itu bagus itu karena memang layak gitu. Walaupun mungkin sekarang ini belum sepopuler Rinjani, tapi kan lama kelamaan kan juga akan. Karena aku lihat meskipun sama-sama basisnya sabana,
Ini 7 gunung ini keunikannya beda. Ada yang terjal gitu loh. Ada yang terjal. Jadi dari bawah itu, dari Sembalun kelihatan, itu bagus itu. Aku bilang sama Puja itu, wah, suatu ketika kalau kita mendaki yang gunung-gunung yang ini bagus. Terus Puja ngomong, ya tapi akan habis berapa minggu ini Pak? Gitu. Mungkin soal biaya sih mungkin kayak Puja gitu nggak ada masalah sih ya maksudnya. Cuman ya itu waktu, apalagi waktunya kan jelas. Puja bentar lagi juga pelada, terus istrinya mau melahirkan ya kan. Betul. Ya kamu aja tahu, kamu sama anak-anak kapan itu ke sana. Gitu. Kalau kamu sudah pensiun, kalau kamu sudah pensiun kan berarti aku sudah awarahum. Kamu mesti ngomong kayak ya, kalau kamu pensiun itu berarti berapa puluh tahun lagi. Aku kan sudah dadah. Jadi tugasmu itu. Jadi kalau ke Lombok jangan hanya Rinjani. Kamu rugi. Karena jauh sekali dan di sana ada 7 gunung berkumpul gitu. Itu ketemu ini enggak? Ketemu pendaki yang pernah menaiki 7 Summit of Sembalun itu. Tapi ketemu sama penyelenggara itu, yaitu trekking camp itu. Jadi di sana itu ternyata nggak cuma Rinjani toh. Maksudnya ketemu sama pendaki yang sudah pernah menaiki 7-7-nya yang mengelilingi Sembalun itu kan bisa bercerita, oh kalau yang ini gunung ini itu treknya begini kalau ini begini gitu kan kita maksudnya kan ada gambaran gitu loh. Kita kan kalau mau mendaki kan pasti kita survei dulu ya di internet misalnya ini ada danau ini ada siapa tahu ada warga Lombok atau warga mana atau pendaki mana yang sudah pernah nonton kontenmu terus dia sharing bisa sharing gitu loh. Jadi kan bagus sekali. Enak, perlu loh itu pengetahuan sebelum kita mau naik gunung itu. Jadi kita bisa memperkirakan bawa air berapa, makanan dan lain sebagainya gitu kan, alat-alat apa yang harus kita bawa kan gitu. Udah ya Enak? Udah ya? Udah mulai ngantuk. Ya mulai. Jadi lor ternyata di Sembalun itu ada 7 gunung yang kita sebut 7 Summit of Sembalun. Ya kapan-kapan kita kesana kalau ada waktu, sehat, umur panjang, rezeki ada, kita kesana ya. Jadi kita sarankan juga teman-teman yang mau ke Rinjani, coba dipertimbangkan daripada hanya dapat Rinjani, cobalah salah satu atau salah dua atau tiga, salah 7 semuanya didaki. Itu baru perfect. Kita sudah menjelajahi puncak-puncak yang berada di Lombok. Gitu. Itu aja ya. Terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan di Atom Channel. Salam lestari.